Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya cintai. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu proyek akhir studi independen berupa chatbot Smuit berbasis website. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tim dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Deltania, dan rekan saya, Saudara David Kevin. Halo, perkenalkan, nama saya David Kevin Handuluta Barat. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Baik, selanjutnya ialah rekan saya, Saudara Alif Rizky. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky dari Institut Teknologi Indonesia. Selanjutnya adalah rekan saya, Farhan Aditama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aditama, asal saya dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Dan rekan saya yang terakhir ialah Saudari Feby Anindya. Kenalkan, nama saya Feby Anindya dari Universitas Airlangga. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya ialah selama 6 bulan kami mengikuti studi independen, kami dibimbing oleh coach, yaitu Coach Jumadi. Beliau yang membimbing kami selama 6 bulan mengikuti kegiatan di Orbit Future Academy, terutama di kelas guru. Selanjutnya ialah isi dari presentasi kami. Tentang kami. Kelompok 5 merupakan salah satu dari kelompok yang ada di kelas guru. Kami terdiri dari 5 anggota yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Serta berbagai jurusan yang berbeda di antara kami semua. Namun, perbedaan itu bukan menjadi masalah bagi kami untuk saling bertukar pikiran, dan kami memiliki passion yang sama untuk belajar bersama tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Topik pembahasan. Topik pembahasan di sini ialah pendahuluan AI Project Cycle sampai dengan pencapaian. Pendahuluan. Proyek akhir adalah sebuah hasil proses pembelajaran berbasis proyek untuk mendorong mahasiswa menerapkan apa saja yang sudah dipelajari selama kegiatan studi independen bersertifikat di AI for Gen Y Orbit Future Academy. Dalam pembuatan proyek akhir ini, kami membuat chatbot Smuit dengan menerapkan metodologi AI Project Cycle. Latar belakang dari pembuatan chatbot Smuit ialah berdasarkan masalah yang dihadapi berbagai perusahaan dalam proses menyeleksi dan merekrut calon pegawai yang jumlah pendaftarnya banyak, maka masalah ini menjadi kendala bagi human research atau HR dalam proses menyeleksi calon pegawai secara efisien. Tentang Smuit. Chatbot Smuit merupakan singkatan dari Smart Recruitment, di mana Smuit adalah aplikasi chatbot berbasis web untuk membantu dan mempermudah HR dalam proses seleksi dan interview kepada calon pegawai perusahaan, serta menambah kesempatan kepada pendaftar untuk lolos ke tahap proses seleksi selanjutnya. Dalam pembuatan chatbot Smuit ini, kami menggunakan metodologi AI Project Cycle, diantaranya yaitu problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan deployment. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Alif Rizky, kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Saudari Delta. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu yang pertama problem scoping. Problem scoping terdiri atas 4 WS, diantaranya yang pertama yaitu who. Who mengacu pada siapa yang menghadapi masalah dan siapa pemangku kepentingan dari masalah tersebut. Adapun yang menghadapi masalah dan
pemangku kepentingan dari masalah chatbot Smooth yaitu Human Resource, bidang rekrutmen dari suatu perusahaan dan pelamar pekerjaan. Yang kedua yaitu What. What mengacu pada apa masalahnya dan bagaimana Anda tahu tentang masalahnya. Berdasarkan masalah yang dihadapi berbagai perusahaan dalam menyeleksi dan merekrut calon pegawai yang jumlahnya banyak, maka penulis mengangkat proyek chatbot Smooth yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi HR recruitment dalam menyeleksi dan merekrut calon pekerja secara efisien. Yang ketiga yaitu Where. Hal ini terkait dengan konteks atau situasi atau lokasi masalah tersebut. Aplikasi chatbot Smooth dialokasikan untuk perusahaan yang mengalami permasalahan dalam perekrutan calon pegawai dalam jumlah banyak secara efisien. Yang keempat atau terakhir dalam problem scoping yaitu Why. Mengacu pada mengapa kita perlu memecahkan masalah tersebut dan apa manfaatnya bagi para pemangku kepentingan setelah menyelesaikan masalah. Salah satu landasan pembuatan chatbot Smooth dikarenakan banyaknya calon karyawan yang melamar pekerjaan sehingga membuat HR dalam suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam proses seleksi calon karyawan. Maka chatbot Smooth menjadi salah satu solusinya. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Delta. Terima kasih, Saudara Ali Priski. Baiklah, untuk data question dan slide-slide selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Farhana Ditama, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data acquisition. Dataset yang kami pakai ialah dataset yang dibuat secara manual dengan menggunakan format JSON. Dataset dibuat berdasarkan simulasi interview HR dengan pelamar. Data exploration. Dataset terdiri dari atas 114 label atau kelas di mana setiap label atau kelasnya memuat satu pattern atau respon dan 151 kata unik yang telah dilematisasi. Selanjutnya modeling. Chatbot Smooth dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya beberapa library yang kami pakai yaitu TensorFlow, Keras, NLTK atau Natural Language Toolkit, dan Flash. Deep Learning digunakan di dalam pembuatan modeling pada chatbot Smooth dengan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit dan fungsi optimasi SGD atau Stochastic Gradient Descent. Evaluation. Dari proses training sebanyak 300 epoch didapatkan akurasi 0,872 atau sebesar 87,2% dan loss 0,539 atau sebesar 53,9%. Sehingga dari perolehan matriks tersebut, model ini kami nilai cukup baik untuk digunakan dalam membuat chatbot Smooth. Deployment. Chatbot Smooth dideploy ke dalam bentuk website menggunakan platform Heroku yang sudah terhubung dengan GitHub. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke detailnya. Terima kasih, Saudara Farhana Ditama. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febi Anindya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya, user interface dari halaman utama website kami. Di sini terdapat 5 fitur, yaitu Home, Fitur, About, Member, dan Smooth. Berikutnya, halaman utama, namun di bagian akhir terdapat About, di sini tentang apa itu Smooth, serta anggota dari kelompok kami.
selanjutnya, tampilan utama dari chatbot utama Smooth kami. Baik, saya kembalikan ke Mbak Delta. Terima kasih, Saudari Baby Anindya. Baiklah, untuk pemaparan pencapaian dari proyek akhir kami akan dipaparkan oleh Saudara David Kevin. Kepadanya dipersilakan. Baik, adapun pencapaian kami dalam melaksanakan proyek akhir ini adalah penerapan ataupun implementasi dari pembelajaran selama 6 bulan di AI for Gen Y di Orbit Future Academy, yaitu berupa pembuatan aplikasi chatbot Smooth sebagai penerapan dari salah satu domain AI yaitu NLP dengan menggunakan metode deep learning. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan website dari Smooth tersebut. Di sini ada tampilan utamanya, di mana ada 5 fitur, yaitu Home, Features, About, Member, dan Smooth. Berikut tampilan halaman utamanya. Lalu berikut adalah contoh interview menggunakan Smooth. Di sini kami ada mulai dari perkenalan, ingin melamar sebagai apa, lalu ditanya mengapa tertarik, ditanya apakah kelebihan Anda, kelemahan, dan juga pengalaman. Masih ada lagi, jika ingin mencoba silakan diakses melalui link berikut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara David Kevin yang telah memaparkan Gahir. Baiklah, dari apa yang sudah kita lihat dan kita presentasikan, dapat simpulkan bahwa proyek akhir yang diangkat atau yang dibuat oleh kelompok 5 kelas guru ialah chatbot Smooth berbasis website, di mana penggunaannya digunakan untuk mempermudah HR dalam menyeleksi para calon pegawai yang ingin melamar di perusahaan. Dari itu, kami akhiri presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Deltania sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, yaitu Saudara Ali Priski, Saudara David Kevin, Saudara Farhan Aditama, dan Saudari Pebi Anindya. Mohon diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.